Sebuah mobil pick-up terjun bebas ke laut dari atas dermaga pelabuhan Murhub Bau-Bau. Barada Eliezer siap buka-bukaan terkait kasus kematian Brigadir Yosua. Warga Gaza mengumpulkan yang tersisa dari runtuhan rumah mereka yang hancur akibat serangan Israel. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya, termasuk diantaranya aksi dorong terjadi saat Ketua Umum Gerindra dan Ketua Umum PKB hendak memasuki gedung KPU. Bersama saya, Mirfa Suri, inilah iNews Pagi selengkapnya. Saling dorong simpatisan Gerindra dan PKB terjadi saat pendaftaran partai politik di Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Kedua kubu memaksa masuk ke kantor KPU namun dilarang petugas. Aksi dorong-dorongan ini terjadi saat Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang hendak memasuki gedung KPU. Masa kedua partai yang secara bersamaan mendatangi KPU berupaya untuk ikut masuk ke dalam gedung, namun upaya mereka yang memaksa masuk dihadang oleh petugas keamanan. Kericuan dipicu oleh sejumlah kader dan simpatisan partai yang tidak memiliki identitas yang telah disiapkan oleh KPU. Partai Gerindra dan PKB mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2024 ke KPU Republik Indonesia. Masa pendukung kedua partai sempat melakukan long march menuju ke kantor KPU RI dari Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Kita beralih ke informasi di mana dua kelompok remaja terlibat tawuran di Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal, Jambi. Video tawuran yang dipicu saling ejek saat balapan liar ini pun viral di media sosial. Sejumlah remaja terlibat baku hantam menggunakan kayu di kawasan alun-alun kota Kuala Tungkal, Jambi. Kedua kubu saling serang dan menganiaya lawannya. Bukan kali pertama, tawuran ini kerap terjadi dan berulang terutama jelang akhir pekan. Video tawuran remaja ini pun viral di media sosial. Tawuran ini sangat meresahkan warga sekitar. Warga berharap polisi bisa meningkatkan patroli untuk mengantisipasi terjadinya tawuran. Sangat menyayangkan. Lebih-lebih kita lihat dari video yang beredar itu kan adik-adik kita tuh remaja-remaja tanggung ya, sayang sekali itu. Lagi pula itu sangat mengganggu rasanya dengan kita yang stay di sini tuh kayak ada rasa ketakutan juga kalau itu terus berulang kan. Kayaknya sini ada beberapa kali sering terjadi yang seperti itu. Kawasan alun-alun Kuala Tungkal menjadi tempat favorit anak muda untuk nongkrong hingga balapan liar. Minimnya pengamanan menjadi penyebab maraknya tawuran di tempat ini. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali melaporkan. Kebakaran hanguskan sebuah bengkel di Kebon Jeruk, Jakarta. Api diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran yang menghanguskan bengkel motor ini membuat panik warga. Saat kejadian, bengkel sudah tutup. Petugas pemadam kebakaran bahu-membahu berupaya memadamkan api. Menurut saksi mata, sempat terdengar suara ledakan dari dalam bengkel sebelum kemudian muncul api. Diduga asal api dari korsleting listrik.
Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Saya lagi nggak di tempat tadi penjelasan dari anak-anak di sini. Ini kita posisinya lagi pada makan di sini dan nggak lama itu terjadi ledakan dari samping nih, dari bengkel Honda. Dan setelah itu udah yang makan pada keluar semua dan kelihatan dari sela-sela pintu itu ada merah-merah kayak api lah di dalamnya, kayak gitu. Sebuah mobil ludes terbakar di Jalan Demang Lebar Daun Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan. Semua penumpang merupakan satu keluarga dapat selamat, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah mobil terbakar di tengah Jalan Demang Lebar Daun Ilir Barat 1 Palembang, bahkan sempat terdengar ledakan dari dalam mobil. Kejadian ini membuat panik warga sekitar dan memacetkan arus lalu lintas. Warga sempat ingin membantu memadamkan api, namun tidak ada yang berani mendekat karena takut mobil akan meledak. Beruntung petugas pemadam kebakaran segera datang dan dengan cepat memadamkan api. Pemilik kendaraan dan keluarganya selamat dalam musibah ini. Dari ban kanan. Dari ban kanan. Asap atau api nggak? Api lah ya. Api ya. Kita tadi dari mana nak kemana kok? Dari Bang Raya. Nak ke? Nak ke Pindang Rumah. Oh, nak makan Pindang Rumah. Iya, nak makan. Sempat di sininya Demang. Saya sempat misi minyak di pom bensin Demang itu. Belum ada kendala Aku, tuh. kan dari rumah kan bensin kan hampir habis kan. Ya. Isi full tank di Demang Lebar Daun itu. Udah nyampe sini kan. Kapok caban suarupan pecah lah. Sudah tahu lama api lari dulu penting nggak? Seluruh badan mobil hangus terbakar dan tidak ada bagian yang tersisa. Untuk menghindari kemacetan, bangkai kendaraan langsung dievakuasi menggunakan kendaraan derek milik Dishub Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Sebuah mobil pickup terjun bebas ke laut dari atas dermaga pelabuhan Murhum Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Diduga mobil kehilangan kendali saat melaju cepat di atas dermaga. Inilah detik-detik proses evakuasi sebuah mobil pickup yang terjun bebas ke laut dari atas dermaga pelabuhan Murhum Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Diduga mobil kehilangan kendali saat melaju cepat di atas dermaga pelabuhan Murhum. Akibatnya mobil langsung masuk ke laut sedalam 15 meter. Beruntung pengemudi dan penumpang berhasil menyelamatkan diri saat kejadian berlangsung. Menurut pengakuan sejumlah saksi mata, awalnya mobil hendak memuat barang dari kapal KM 577 di pelabuhan Murhum pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Belum lincah membawa kendaraan. Setelah dia mendapatkan kendaraan tersebut, si Pak Baharudin ini membawa kendaraan ke dermaga. Mungkin kendaraannya yang agak kencang, jadi dia tidak bisa menginjak rem dengan benar, sehingga mengakibatkan mobil L300 tersebut masuk ke air, dalam hal ini terjun dan tenggelam. Setelah berjam-jam proses evakuasi, mobil berhasil diangkat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Evakuasi dilakukan oleh pihak Syah Bandar Bau-Bau dibantu oleh buruh pelabuhan setempat. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. 5 jenazah korban kecelakaan mobil pick-up masuk jurang di Desa Ciberem, Ciamis, Jawa Barat dimakamkan berdekatan di Majalengka. Menurut pengakuan sopir pick-up, mobil yang dikemudikannya mengalami remblong. Lima jenazah korban kecelakaan mobil pick-up masuk jurang di Desa Ciberem, Ciamis dimakamkan berdekatan di TPU Blok Selasa, Desa Burujul Wetan, Jatiwangi, Majalengka. Sementara 2 jenazah dimakamkan di TPU lainnya yang masih di Desa Burujul Wetan dan 1 jenazah dimakamkan di Tolengas, Sumedang. Jenazah korban dipulangkan setelah sempat dibawa ke Puskesmas Sukamantri dan RSUD Ciamis. Sementara itu, sejumlah korban luka masih dirawat di RSUD Ciamis. Semua korban yang berjumlah 17 orang berasal dari Dusun Salasa, Desa Burjul Wetan, Jatiwangi, Majalengka. Menurut Kepala Puskesmas Sukamantri, supir pick-up mengaku mobil yang dikemudikannya alami remblong sehingga masuk ke jurang.
kebetulan informasi dari supir katanya terjadi lost rem dan terjadi kecelakaan. Korban seluruhnya 17 orang, meninggal di tempat kejadian 7 orang, 1 meninggal di rumah sakit. Untuk luka berat yang dirujuk 8 orang, sekarang masih 7 masih dirawat di rumah sakit, yang 1 sudah meninggal. Jadi total yang meninggal 8. Senin pagi, mobil pick-up syarat penumpang terjun ke jurang di Desa Ciberem, Ciamis. Mobil membawa rombongan hajatan dari Jatiwangi, Majalengka menuju Kecamatan Panjalu, Ciamis. Saat melewati jalan menurun, mobil oleng hingga masuk ke jurang. 7 orang meninggal di TKP, sementara 1 meninggal di rumah sakit. Kami masih dalam penyelidikan, cuman bisa dilihat kontur jalan sebelum TKP memang menurun. Kendaraan yang terlibat juga kol diesel yang memuat yang dengan bak terbuka memuat penumpang. Nah, nanti kami akan melihat disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk lainnya apakah ada dugaan remblong ataupun faktor-faktor yang lainnya. Polres Ciamis akan gelar olah TKP, namun mereka menunggu tim Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar. Dari Ciamis, Jawa Barat, Muhammad Jeni Johadi dan Acep Muslim melaporkan. 4 pelajar SMP di Pekalongan, Jawa Tengah tertabrak mobil yang dikendarai pengemudi yang tengah belajar menyetir. 1 orang tewas, sementara 2 lainnya terluka dan masih dirawat di rumah sakit. 4 pelajar SMP Negeri 3 Seragi Pekalongan yang tengah mengikuti perkemahan tertabrak mobil bak terbuka. Akibatnya 1 orang meninggal di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang. Diketahui kecelakaan terjadi lantaran pengemudi mobil masih dalam tahap belajar menyetir dengan bimbingan calon mertuanya. Ada orang yang masih latihan nyetir, kemudian ada anak-anak yang masih jalan-jalan dan kemungkinan masih kurang lihai, jadi terjadi kecelakaan itu. Untuk korban sendiri saat ini gimana? Korban meninggal 1, ini sudah dibawa ke keluarganya pulang untuk prosesi pemakaman. Awalnya mau belok kiri Pak. Belajar nyetir. Nah, terus niku lari kula niku kaget. Jadi menjak rame niku. Terus nabrak anak-anak yang lagi pramuka itu. Akibat peristiwa ini, pihak sekolah langsung membubarkan siswa yang tengah mengikuti perkemahan. Sementara kasus ini sedang ditangani unit Laka Lantas Polres Pekalongan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sebuah truk menabrak 2 kendaraan di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya 2 orang meninggal dunia, sementara 3 lainnya terluka. Sebuah truk bermuatan minuman ringan mengalami kecelakaan di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin siang. Truk yang datang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya ini diduga mengalami remblong saat di jalan menurun sehingga menabrak mobil Elf dan terguling menimpa minibus. Akibatnya 2 orang penumpang mobil minibus meninggal dunia dan 3 orang luka ringan. 2 korban meninggal langsung dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, sementara semua korban luka dibawa ke Puskesmas Lambau Ciawi. Ada 2 orang yang meninggal dunia. Lanjut ada 3 orang yang luka ringan, dan yang terlibat kecelakaan ada 1 truk dan 1 minibus dan 1 mobil Avanza. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Akibat kecelakaan terjadi kemacetan di jalur Gentong baik menuju Tasikmalaya ataupun arah sebaliknya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Wakapolri memimpin langsung tim sus yang memeriksa Irjen Verdi Sambo di Bako Brimob Kelapa II Depok. Informasinya akan kami hadirkan usai kumandang azan subuh untuk daerah Jakarta dan sekitarnya.